Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Ada temannya yang nggak berangkat? Oke, Bu Dinda absen dulu. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Sahira. Keterangannya apa Sahira? Sakit. Oke, yang di dalam kelas semuanya sehat? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Salah satu mimpin berdoa. Ya, doa mulai. Baik, anak-anak, minggu kemarin kita udah belajar tentang apa minggu kemarin? Iya, puisi lama. Apa itu puisi lama? Iya, masih terikat dengan aturan. Contohnya dari puisi lama apa aja? Pantun, syair, mantra, gurindam, apa lagi? Seloka, apa lagi? Karmina, iya. Kalau pantun lama, kalau puisi lama yang berirama a dan semuanya berisi isi apa kemarin? Syair. Kalau dari 1, 2 berupa sampiran dan 3, 4 berupa isi apa? Pantun. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi baru. Baik. Sebelumnya Bu Dinda akan tampilkan sebuah contoh puisi baru. Ya, pada suatu hari nanti karya siapa anak-anak? Iya, karya Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasa hari. Kira-kira dari puisi ini suasananya gimana sih anak-anak? Habis kalian membaca ini? Apa? Sedih, hampa gitu ya, terharu. Pelajaran kali ini, anak-anak pertama diharap memahami jenis-jenis puisi baru. Yang kedua, yaitu menganalisis perbedaan puisi baru dan puisi lama. Kemarin kita udah belajar tentang puisi lama. Selanjutnya, apa itu puisi baru anak-anak? Puisi yang baru Kalau kemarin kita udah belajar puisi lama adalah puisi yang terikat. Tapi kalau puisi baru ini adalah udah nggak terikat, jadi bebas. Jenisnya apa aja? Kita akan bahas satu persatu. Ada yang mau membacakan mungkin? Ayo, ada jari yang mau membaca? Oke, Mbak dibaca Mbak. Ya, jenis-jenis puisi baru. sering mengandung paradok. 4. Elisi adalah syair akan dan umpama diwajibkan. Oke, teman-teman bisa mendengarkan yang sudah dibacakan, bisa melihat yang tidak Bu Dinda tampilkan? Oke, tadi udah dibacakan sama teman kalian. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama apa anak-anak? Iya, balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan. Jadi balada itu cerita tapi dibikin puisi. Ceritanya itu yang mengharukan. Kemudian berupa ya untuk Tuhan. Contohnya? Di sini ada yang agamanya non-Islam? Nggak ada. Kalian udah pernah dengar dengan sekolah minggu? Iya, pasti ada nyanyi-nyanyi yang diajarkan kepada anak-anak. Itu berisi pujaan untuk Tuhan mereka yang berupa nyanyian. Puisi baru yang keempat apa, Mas Firman? Ratapan itu berarti perasaan yang sedih, merenungi nasib, merenungi takdirnya, itu eligi. Oke, mungkin dari 5 jenis ini dulu, ada yang belum paham? Udah tahu perbedaannya? Oke, jenis yang berikutnya yang ke-6, Mas Ahmad bisa dibaca yang ke-6? Nika, yang nomor 10, soneta dibaca. Kalau yang terdiri dari 4 baris apa?
kuadran. Kalau yang terdiri dari 5 baris, kuintet. Kan bisa membedakan dari jumlah lariknya atau jumlah barisnya setiap bait. Pada awal pembelajaran tadi, Bu Dinda menampilkan sebuah puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono. Sampaikan tadi yang udah kalian baca tadi itu termasuk dalam jenis puisi baru yang mana anak-anak? Ayo. Kuadran atau elegi? Ini termasuk dalam elegi karena ratapan. Iya, karena sedih, meratapi. Nah, gimana kalau dia itu udah meninggal? Gimana kalau dia udah tiada? Yang ini tadi mengandung ratapan. Terus, sejauh mana kalian memahami antara puisi lama dan puisi baru? Bu Dinda akan berikan tugas yaitu menganalisis perbedaan antara puisi lama dan puisi baru. Nanti tugasnya kalian puisi baru dan puisi lama dengan teman sekelompok. Kemudian dipresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Oke, seperti sebelumnya diskusinya ya, depan belakang. Nanti anak-anak bisa menyesuaikan untuk tempatnya agar mudah berdiskusi. Untuk pojok sana kelompok berapa? Kelompok 1 ya, berlima. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Memudahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian, Bu Dinda akan tampilkan contoh dari puisi lama dan puisi baru. Oke, di sini ada contoh puisi lama yaitu Pantun. Kemudian ada puisi baru Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Bisa menyesuaikan posisinya mulai dari sekarang. Ada yang ditanyakan dan perlu bantuan? Ya. Kenapa Mbak? Ya. Oke, jalannya sebelah kiri atas ini ya. Ya, beliau jelaskan biar semuanya tahu. Oke, Mas Ahmad pertanyaan enggak Mas Ahmad? Oke. Ya. Ya, kamu menjelaskan perbedaan antara puisi lama dan puisi baru itu kan Bu Dinda tampilkan. Oke, cari perbedaan antara puisi lama dan puisi baru secara umum. Yang Bu Dinda tampilkan itu sebagai acuan kalian untuk mencari contohnya gitu. Apa tuh yang berbeda di antara dua itu gitu. Iya. Oke, anak-anak udah selesai? Oke, ada yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok 2 dulu, kelompok 2. Pada depan, kita perhatikan teman kita yang presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan dari buku yang lebih sukses. Kita tertulis pada sesuatu pada ekspresi. Mengapa puisi lama bersifat anonim? Karena puisi lama dianggap milik bersama kajian dari Islam yang dibagikan masyarakat. Oh ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Diberi apa? Wow, keren. Selanjutnya ada kelompok yang ingin presentasi lagi. Oke. Baru ciri-cirinya kita mereka tak pernah dua bahasa ajaran kita kebenaran diketahui apa yang memperlihatkan tidak lebih menonjol perasaan dan masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Apa manfaat tampilan buku?
digunakan untuk menenangkan irama yang memudahkan mengingat di akhir. Oke, bisa dipahami, Mbak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah hasilnya bisa dikumpulkan, maju ke meja guru. Oke, anak-anak, dari presentasi yang udah dipaparkan oleh teman-teman kalian, dari analisis yang udah kalian kerjakan, perbedaan antara puisi lama dan puisi baru. Kelihatan anak-anak? Oke, puisi lama yang pertama itu menggunakan irama yang katak. Contohnya pada syair menggunakan irama apa anak-anak syair? Ya, sasa, duduk sasa. Oke, yang kedua, ciri-ciri perbedaan dari puisi lama yaitu bentuknya terikat oleh aturan. Ya, contohnya dalam pantun itu ada namanya sampiran dan isi. Yang ketiga, dalam puisi lama penulisnya itu tidak dikenal atau anonim. Yang keempat, persebarannya itu melalui lisan karena merupakan tradisi diwariskan. Tadi udah ditanyakan oleh teman kalian waktu presentasi ya. Jadi puisi lama itu disebarkan, diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Yang terakhir yaitu isi puisi lama berupa nasihat, banyak ajaran moral, banyak ajaran sosial yang harus kita lakukan, harus kita taati. Kemudian puisi baru itu menggunakan iramanya dinamis sesuai dengan perasaan penulisnya. Mau iramanya A, U, I, E, O itu bebas sesuai dengan perasaannya si penulis. Yang kedua, puisi baru itu tidak terikat oleh aturan. Jadinya bebas. Mau satu larik ada 10 kata boleh, satu larik ada 13 kata boleh. Jadi tidak ada ikatan. Yang ketiga, penulis itu dikenal atau diketahui namanya. Seperti yang Bu Dinda beri contohnya tadi. Kalau pantun itu ada penulisnya enggak? Enggak ada. Kalau hujan bulan Juni ada penulisnya? Iya, jadi itu perbedaannya. Yang selanjutnya, puisi baru itu penyebarannya melalui lisan dan tulisan. Sekarang puisi baru itu bisa kalian temukan di media sosial ya. Besok kita akan mempelajari tentang struktur dari puisi. Jadi anak-anak diharapkan untuk memahami struktur dari puisi. Oke? Karena sudah bel menandakan pembelajaran bahasa Indonesia telah berakhir. Apabila ada salah kata dari Bu Dinda ataupun perbuatan, Bu Dinda mohon maaf. See you next time, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.